Nice to see you, everyone. You will be with me again. I am Putu Mary. I'm going to talk about uh, simple present tense when you would like to write an application letter. So, simple past is really needed to understand if you write application letter because you also will talk about something that happened with you in the past. Jadi, dalam menulis surat lamaran pekerjaan, Anda butuh menceritakan tentang masa lampau. Dan di sinilah kita akan membahas tentang bagaimana bentuk kalimat dengan pola kalimat lampau dalam bahasa Inggris. Here is the example of sentence use simple past. Like in my previous role at Echo World Enterprises, I developed. Jadi manage there is a word supported. Jadi I developed. Di situ kata kerjanya itu ada akhiran ed pada kata kerja tersebut. So it means that it has been happen in the past. Itu terjadi di masa lampau. Dimulai di masa lampau dan berakhir di masa lampau. Jadi kita bicarakan hal yang dulu. Okay. Here's the definitions of simple present tense. So, in general, it is generally used to tell experience began and ended in the past. Jadi dia mulai dan berakhir di masa lampau. To tell experience using simple past tense, we must use only the verb to. Jadi kita harus hanya memakai kata kerja kedua, teman-teman, yang menandakan nanti bahwa pekerjaan itu atau kata kerja tersebut hanya berlangsung sudah lewat. Artinya hanya berlangsung di waktu yang dulu, tidak sekarang lagi. Here are the affirmative form, negative form, and the question form of the simple past tense. Look at here, like affirmative form, I cooked omelette yesterday. Negative form, I didn't cook omelette yesterday. And then question form, did I cook omelette yesterday? Jadi di sini penambahan ed pada kata kerja hanya berlaku pada kalimat afirmatif, bentuk afirmatifnya. Namun dalam bentuk negatifnya akan ada kata didn't. Ya, didn't. Dan kata kerjanya akan kembali lagi menggunakan kata kerja pertama, teman-teman. I didn't cook omelette yesterday. Oke. Question formnya. Did I cook? Jadi did-nya akan berpindah di depan dan diikuti oleh subjek. Did I cook omelette yesterday? Coba kita bayangkan sesuatu ya. Misalkan saya masak omelette yesterday. I cook omelette yesterday. But I didn't cook any spaghetti yesterday. Jadi saya tidak memasak spaghetti yesterday. I cook omelette. I only cook omelette. Saya hanya masak telur omelette. Kemudian ibunya bertanya, apakah saudaramu yang masak spaghetti ini? Did Cynthia cook this spaghetti yesterday? Jadi, teman-teman, penambahan bentuk kedua atau verb to hanya dipakai pada verbal sentence bentuk afirmatif form. Oke, bisa kita lihat, teman-teman, pola kalimatnya. Jadi, subjeknya, semua subjek, baik itu tunggal maupun jamak, dia menggunakan kata kerja kedua. Dalam negative form, subjeknya juga berlaku untuk semua subjek, baik itu singular maupun plural, baik itu jamak maupun tunggal. Ya.
Semuanya pakai did not. Dan kembali ke kata kerja pertama. Kemudian dalam bentuk question juga begitu. Jadi did-nya akan berpindah menjadi di depan dan diikuti oleh subjek dan diikuti oleh kata kerja pertama. Dan ini jawabannya, did you go to my house yesterday? No, I didn't. Jadi jawabannya no, I didn't or yes, I did. No, she didn't or yes, she did. Seperti itu. Okay. How about if the sentence doesn't have any verb? So it is called non-verbal sentence or non-verbal pattern of simple present tense. Jadi kalau dia kalimat tersebut tidak ada kata kerjanya, teman-teman akan butuh to be dalam bahasa Inggris. Jadi ada dua to be yang digunakan untuk menyampaikan informasi yang tidak mengandung kata kerja. Jadi dia ada pelengkap di situ. Misalkan eh, menggunakan kata sifat, menggunakan kata keterangan, keterangan waktu, keterangan yang lainnya. Teman-teman bisa pakai was sama dan were. Jadi was, I itu berpasangan dengan was dan bentuk jamak, subjek bentuk jamak, dia akan menggunakan were, akan harus menggunakan were. Kemudian yang subjek yang tunggal itu menggunakan was, ya. Untuk subjek itu teman-teman juga tidak mesti harus selalu menggunakan kata ganti ini, tetapi juga kata-kata benda yang tidak berakhiran s di belakangnya. Misalkan eh, book gitu ya, the book is cheap gitu, atau the book was really cheap last year. Jadi buku itu jadi mengacu pada satu buku saja. Buku itu murah tahun lalu, gitu. Jadi teman-teman di sini beda penggunaannya antara kalimat yang menggunakan kata kerja dengan kalimat yang tidak menggunakan kata kerja. Anda membutuhkan was atau were. Oke. Bentuk negatifnya tinggal ditambahkan not setelah was atau were. Misalkan, I was not at the office yesterday. They were not at the office yesterday. Oke, bagaimana dengan kalimat tanya? Jadi teman-teman tinggal ubah posisinya, was sama dan were itu menjadi di bagian depan. Misalkan, were you at the office yesterday? Apakah kamu di kantor kemarin? Oke, was the cat fat or was it cute? Gitu. Jadi ini berhubungan dengan hal-hal yang sudah terjadi di masa lampau. Itulah teman-teman penggunaan verbal sentence and non-verbal sentence in simple past tense. Thank you.